Maksud saya itu tadi adik-adik yang men-shooting, kalau mau di-upload tolong yang mogok tadi diedit. Soalnya nanti Vespa yang mogok yang dibully Pak Anies juga. Pokoknya apapun yang terjadi di Jakarta ini semua salah Pak Anies. Padahal Vespanya mogok. Setelah sampai tadi saya tanya, itu Vespanya kok mogok, Ustadz Somad? Itu businya busi untuk sepeda motor balap. Dia nggak bisa pelan. Yang naik Ustadz itu kan pelan. Astagfirullah Rabbal baraya. Tapi Masya Allah tabarakallah, luar biasa kesan. Sudah lama saya tidak naik Vespa, ini udah puluhan tahun. Ternyata kalau kita ikut anak muda itu luar biasa. Kita pun ikut muda. Saya sekarang ini rasa-rasa umur 24 aja sekarang. Masya Allah tabarakallah. Ternyata saya datang tidak diminta untuk peletakan batu pertama, tapi menyaksikan tanda tangan prasasti peresmian Masjid Cut Nyak yang akan ditandatangani oleh Gubernur DKI Jakarta. Saya nggak apa-apa takbir karena udah siap. Saya berdiri di samping. Tadi fotonya udah diupload. Alhamdulillah. Pak Gubernur, Pak Komjen Pol, saya di samping. Yang lain-lain saya udah nggak lihat lagi. Kenapa masjid ini begitu hebat? Padahal kalau dilihat bangunannya biasa aja. Sempit, panasnya luar biasa. Tapi kenapa orang-orang hebat ini bisa datang kemari? Apa ceritanya? Saya di mana-mana ceramah itu tidak. Saya selalu apa yang ada di mulut saya sih. Saya penceramah yang tidak pandai sindir menyindir itu tidak. Bukan maksud saya AC ada semua. Ada lengkap. Coba lihat 16 derajat Celcius. Cuman memang ini masjid sudah, kalau bahasa Melayunya, over capacity. Ini kita ini kalau menurut WHO, World Health Organization, ini sudah di luar ambang batas kewajaran. Ini kita sedang berebut-rebut oksigen ini sekarang. Ternyata masjid ini dari namanya luar biasa. Bapak Ibu, saya di rumah ada menyimpan 10 pucuk rencong. Mulai dari besi kuningan sampai yang besi berkarat, sampai besi putih, sampai dari batu giok Aceh, yang terakhir dapat saya rencong dari emas. Setiap saya pakai itu selalu saya pegang, takut jatuh. Ada di rumah. Saya bangga punya rencong, saya pajang di lemari. Terakhir saya dapat berita, ternyata apa kata orang Aceh, rencong itu senjata perempuan. Kenapa rencong senjata perempuan? Karena itu membunuh dari jarak dekat. Perempuan Aceh memegang rencong. Ketika dia lihat ada yang membahayakan kehormatannya, harga dirinya, maka dia akan tusuk dari jarak dekat, mati dalam genggaman tangannya. Siapa dia? Cut Nyadin. Jadi masjid ini bukan sembarang nama. Jangan nanti ditanya orang, kamu sholat dari mana? Masjid. Masjid apa? Cut Nyadin. Apa filosofinya? Entah. Cut Nyadin adalah manusia perempuan luar biasa. Diasingkan dalam keadaan kena sakit malaria, dibuang dari kampung halamannya. Bagi dia lebih baik putih tulang daripada putih mata melihat tanah kelahirannya diambil oleh Belanda. Alhamdulillah Belanda sudah pulang semua karena teriakan bangsa Indonesia, takbir! Lari Belanda, tinggal terong Belanda lagi. Habis. Saya pergi ceramah ke Maulabo. Di antara tokoh di Maulabo masih Aceh juga, namanya Teku Umar. Kalau Tengku itu ulama, kalau Teku itu bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Teku Umar bangsawan. Ketika saya meminum kopi di warung di depan Masjid Islamic Center, tertulis di situ gambar Teku Umar besar. Andai aku mati, maka aku mati syahid. Andai aku hidup besok pagi, aku masih bisa minum kopi. Ternyata mereka menghadapi hidup itu simpel, tidak ribet, tidak jelimet. Hidup itu biasa aja, guys. Jangan terlalu hidup ini dibuat payah. Andai aku mati malam ini, mati syahid.
andai hidup besok pagi masih bisa minum kopi. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Tapi jangan ditulis di baju kaos. Ini banyak anak muda dapat ide langsung tulis, hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Dipakai sholat berjamaah. Bahaya, teman di belakang yang senyum. Makanya kalau ke masjid jangan pakai baju yang bertulis-tulisan, polos aja seperti baju saya, baju Pak Anies. Kami tidak pernah bersepakat untuk satu warna. Beliau pakai baju biru, saya pakai sal biru. Memang ternyata orang kalau sehati itu memang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kelebihan masjid ini? Namanya punya kelebihan, perjuangannya. Maka setiap orang yang sholat di sini mengambil prinsip perjuangan itu. Sedang perempuan saja tidak mau menyerah kepada Belanda, apalagi laki-laki. Kamu laki-laki apa perempuan? Gitu kalau jawab. Sekarang banyak juga laki-laki ini ketika tanya, kalau laki-laki apa perempuan? Eka sebenarnya perempuan, terjebak di tubuh laki-laki. Kalau ada yang model-model begini, serahkan ke Pak Komjen Pol, serahkan ke Pak Polisi supaya dilatih dia gerak jalan. Memang awal-awalnya dia dilatih, dia karate biar bangkit semangat jantannya. Suruh dia lari, mungkin larinya, tapi kalau udah diikatkan di situ daging, suruh kejar anjing herder, insya Allah hilang bencongnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa dengan Masjid Chunyadin? Ternyata masjid ini kecil tapi perjuangannya luar biasa. Disebutkan oleh Pak Gubernur tadi, kanan jalan, kiri jalan, depan jalan, belakang jalan. Tapi akal tak pernah putus untuk berpikir bagaimana membangun rumah Allah. Tidak bisa ke samping, harus ke atas. Makanya pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Ke atas, tidak pernah putus asa. Ibu-ibu tadi semua di bawah, mohon maaf Bapak Gubernur, Bapak Komjen Pol, ketika saya naik tadi agak terlambat di atas. Pak Gubernur minta saya duluan, saya bilang Pak Gubernur duluan. Pak Komjen Pol, saya ini jelaskan supaya jangan sampai nanti ditulis Pak Gubernur mendahului Ustaz, kena lagi. Pak Gubernur tadi mau saya duluan, saya bilang Bapak duluan. Kemudian Pak Komjen Pol, saya bilang Pak Safrudin duluan. Kenapa Ustaz belakangan? Saya masih mau menase kepada ibu-ibu semua. Mereka di bawah menyaksikan kita dengan layar. Pak pengurus masjid, di bawah ada layar, mereka bisa lihat kita. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang di bawah jangan berkecil hati, karena saya ini lebih bagus di layar daripada aslinya. Al-Mukarram, Ustadz, guru-guru kita tak dapat disebut satu persatu, tapi insya Allah semuanya masuk ke dalam surga Allah. Apa kehebatan masjid ini? Ternyata setiap hari Jumat ada program makan gratis. Mudah-mudahan setelah diumumkan ini Jumat nanti semakin banyak yang nyumbang, bukan semakin banyak yang datang bawa perut kosong. Saya dulu pernah 2 semester di UKM, University Kebangsaan Malaysia Selangor, tidak selesai karena saya dapat beasiswa ke Maroko. Lalu saya tinggalkan 2 semester di UKM. Kemarin saya pergi ke UKM, Ustaz Somad berapa lama di UKM? Saya bilang 2 semester. Ustaz kami angkat jadi alumni. Loh, saya nggak tamat, saya bilang. Peraturan baru 4 hari saja belajar sudah yang alumni. Jadi saya sekarang dianggap sebagai alumni UKM Selangor, University Kebangsaan Malaysia. Banyak yang membahagiakan saya. Apa yang mau saya ceritakan tadi? Di masjid UKM itu setiap hari Jumat, dulu waktu kami kuliah, saya paling cepat datang ke masjid. Kenapa? Karena kalau kita datang zuhur jam 12.30 baru azan, jam 12 itu ada semangka, ada pisang. Jadi ternyata memotivasi mahasiswa yang memang sulit uang belanja waktu itu. Awal-awalnya itu pemanis, tapi kata pepatah orang Melayu, Allah bisa karena biasa. Pancingan anak-anak muda, mungkin awalnya dia niatnya tidak untuk sholat Jumat. Kau datang kemari kenapa? Lapar mau makan siang. Itulah makna dakwah. Coba lihat bahasa Arab, da'a ya'du'u da'watan. Dakwah artinya ad-da'watu ila ta'am, ngajak makan. Asal muasal kata dakwah itu ngajak makan. Makanya dulu para habaib di Jakarta ini, Al-Haddad, As-Sagab bin Syihab, Barakbah, mereka itu kenapa majelis maulidnya ramai? Karena ada